Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Yang pertama yaitu zat aditif. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat tambahan pada makanan ya. Jadi bahan-bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan. Tujuan pemberian zat aditif: satu, mempertahankan nilai gizi makanan; yang kedua, memberikan daya tarik pada penampilan makanan; yang ketiga, menjaga mutu dan kestabilan makanan; yang keempat, untuk konsumsi sebagian orang yang memerlukan diet khusus; yang kelima, agar makanan lebih tahan lama. Kemudian ya, berdasarkan sumbernya, zat aditif dibedakan menjadi zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau buatan. Jenis-jenis zat aditif ya, berdasarkan fungsinya ada zat pewarna, pengawet, penyedap, pemanis, pengental, pengemulsi, dan penambah aroma. Untuk pewarna ya, pewarna alami misalnya ada stroberi untuk warna merah, oranye bisa menggunakan wortel, kuning bisa menggunakan kunyit, hijau bisa daun suji, biru bisa bunga telang, ungu dari ubi ungu dan anggur, coklat bisa dari kakao dan gula aren. Kemudian untuk pewarna buatan, untuk merah bisa menggunakan Alura Red AC, orange Sunset Yellow, kuning Tartrazine, hijau Fast Green FCF, biru Brilliant Blue FCF, dan coklat HT. Untuk pewarna yang dilarang, tidak boleh digunakan untuk pewarna makanan, yaitu rodamin B untuk merah dan metanyl yellow untuk kuning, karena bahan ini biasanya digunakan untuk pewarna kain. Kemudian pemanis alami ada gula kelapa, gula aren, gula bit, madu ya. Untuk pemanis buatan ada siklamat, aspartam, kalium, asesulfam, kemudian sakarin ya. Untuk pemanis buatan yang dilarang yaitu dulsin ya. Nah, untuk pemanis buatan ini ada yang manisnya itu 200 sampai 500 kali gula, yaitu sakarin. Kemudian untuk pengawet ya, alaminya bisa garam, cuka, bawang putih, gula ya. Metode pengawetan bisa dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Untuk pengawet buatan pada makanan ya, yang sintetis bisa berupa asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat. Ini digunakan untuk makanan dan minuman ringan, saus dan kecap itu. Kemudian asam askorbat untuk mengawetkan daging, natrium nitrat mengawetkan daging dan keju ya. Kemudian asam propionat mengawetkan roti dan keju olahan. Ada butil hidroksi anisol ya, untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Kemudian butil hidroksi toluen untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak, margarin dan mentega. Kemudian penyedap, ada penyedap alami ya, bumbu dapur itu seperti lahos, kunyit, ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Kemudian penyedap buatan seperti vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat ya, atau MSG. Ini penggunaannya tidak boleh berlebihan ya, hanya 100 maksimal ya, 120 mg per kilogram berat badan. Kemudian penambah aroma alami seperti jeruk ya, vanili, daun kemangi, daun pandan. Sedangkan penambah aroma buatan bisa berupa esen ya, bisa berupa etil butirat untuk nanas, metil butirat untuk apel ya, oktil asetat untuk jeruk, dan lain-lainnya. Kemudian untuk pengental yang alami bisa berupa padi, gelatin, gum, agar-agar, alginat ya. Kemudian ada pengemulsi. Pengemulsi itu bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak di dalam air dan sebaliknya ya. Lecitin ini ya, ada dalam kuning telur dan kedelai, biasa digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Kita lanjutkan untuk zat adiktif ya. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan ketagihan atau ketergantungan atau adiksi ya. Nah, pengelompokan zat adiktif ada narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya.
Narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, ya. Narkotika ada beberapa golongan. Ada golongan 1 sangat berbahaya seperti heroin, putau, kokain, dan ganja. Golongan 2 contohnya morfin, petidin, dan metadon, ya. Kemudian golongan ketiga ini contohnya kodein, ya. Untuk golongan 2 bisa berupa morfin, itu untuk sebagian kecil untuk pengobatan penghilang rasa sakit yang sangat parah seperti sakit kanker. Kodein itu ada pada obat batuk, ya. Jadi ingat, narkotika tidak boleh digunakan sembarangan. Kemudian psikotropika, ya, zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Untuk psikotropika digolongkan menjadi 4, ya. Yang golongan 1 ini menyebabkan ketergantungan dan tidak sebagai obat, ya, seperti metilin dioksimetilapetamin MDMA. Golongan 2 ya seperti amfetamin dan metamfetamin atau sabu-sabu. Golongan 3 ada pentobarbital dan flunitrazepam. Ini ada sebagian untuk obat. Yang keempat, ya, golongan keempat ini ada sebagian untuk obat seperti diazepam, klobazam, fenobarbital, ya, nitrazepam, dan klorazepam. Dampak penggunaan psikotropika, ya, ada yang menimbulkan halusinogen, ya, atau halusinasi, ya. Kemudian ada yang menyebabkan stimulan, ya. Jadi sepertinya tambah energi begitu. Ada yang sebagai obat penenang atau depresan. Jadi ada yang berupa halusinogen, ya, misalnya ada ganja, itu menyebabkan khayalan, ya, rasa gembira dan sebagainya. Kemudian ada yang stimulan, ya, misalnya ada ekstasi, ya, ada obat-obat saraf lainnya, ya, mempengaruhi saraf, dan kalau digunakan terus-terusan bisa menyebabkan kerusakan pada saraf, menyebabkan agresif, itu yang stimulan. Kemudian ada yang depresan, ya, jadi seperti obat penenang begitu, ya. Jadi obat penenang itu mengandung psikotropika, jadi sebagai antidepresi gitu. Jadi kalau orang gila biasanya diberi itu. Kemudian zat psikoaktif lainnya seperti alkohol, inhalasi, ya, nikotin, kafein, teinin, ya. Inhalasi itu larutan yang mudah menguap seperti pada lem, ya, cat semprot, pengharum ruangan, bensin, ya. Kalau nikotin ada pada tembakau, kafein ada pada kopi, teinin ada pada teh, ya. Nah, inhalasi itu menyebabkan kematian mendadak, ya, kemudian kerusakan otak dan paru-paru serta ginjal dan jantung. Dampak jangka pendek untuk alkohol, mabuk, ya, kesadaran terganggu, bisa menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Pada jangka panjang, ya, kerusakan jantung, hati, resiko kanker lebih tinggi. Kemudian rokok, ya, menyebabkan kanker paru-paru dan penyempitan pembuluh darah, ya. Jadi sebaiknya kalian jauhi narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang, karena ini semua racun bagi tubuh, merusak sistem saraf dan kesadaran serta organ lainnya. Demikian pelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.